Saya percaya orang yang takut akan Tuhan tidak hanya menjauhi kejahatan, tapi orang yang takut akan Tuhan itu mau diajar. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang tuh kalau takut akan Tuhan, mereka mau diajar. Saya kasih contoh. Kalau kita mau ke luar negeri, kita tuh harus tahu persyaratannya, bagaimana caranya kita bisa masuk ke negara itu. Dan apa aturan yang harus kita ikuti ketika kita berada di negara tersebut. Contoh Singapura, negara yang tetangga kita. Di sana orang nggak boleh buang sampah sembarangan. Orang nggak boleh makan permen karet dan tempel sembarangan. Bahkan makan permen karet nggak boleh. Nah, orang Indonesia yang biasa buang sampah sembarangan, makan permen karet, langsung berubah ketika sampai di Singapura, ikutin aturan itu. Kenapa? Karena takut. Takut akan hukuman. Nah, harusnya kalau kita itu takut akan Tuhan, kita mau tahu aturan-aturannya Tuhan. Apa yang jadi kerinduan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi kebenarannya Tuhan. Kita mau belajar, kita mau patuh. Saya percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjaga setiap langkahnya, memastikan apapun yang dia buat harus sesuai dengan kebenaran firman. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita ngerti bahwa Tuhan tidak berkenan kepada percabulan atau perzinahan, saya yakin kita akan memilih hidup dalam kekudusan. Kendati pun kata cerai itu begitu mudah diucapkan ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga yang sangat pelik dan rasanya kita mau menyerah, rasanya kita menyesal telah menikah. Kita tidak akan serta-merta mengucapkan kata cerai begitu mudah karena kita takut akan Allah. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Kendati pun kita punya kesempatan untuk mencuri dan tidak ada orang yang tahu dan kita butuh. Tapi karena kita tahu firman Tuhan berkata jangan mencuri, kita tidak akan mencuri. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan berusaha mengerti aturan. Mereka akan berusaha mengerti kebenaran, apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang Yesus sukanya gak taat, itu gak takut akan Tuhan. Berkat atas orang-orang yang takut akan Tuhan tuh luar biasa. Saya percaya setiap kita itu rindu. Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, anak-anak kita diberkati Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kita, menyertai kita dengan kasih setianya. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya semuanya itu tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya bacakan secara cepat. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Luar biasa, Tuhan telah mengingat kita. Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi Tuhan, akan ditolong Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Tengah-tengah masa kesesakan, Anda yang membutuhkan pertolongan Tuhan, marilah hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka hidup jujur, mereka hidup sederhana, mereka jaga hidupnya sungguh-sungguh. Meskipun mungkin satu saat mereka tertekan, semua serba pas-pasan, tapi saya percaya akan ada penyediaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Berapa banyak kita dengar kesaksian di tengah masa pandemi, masa-masa sulit, di mana semua serba sedikit. Tuhan itu menyatakan kasih setia dan penyertaan yang luar biasa bagi begitu banyak orang-orang yang hidup takut akan Dia. Kita lihat mujizat, penyertaan yang tidak pernah terhambat, selalu tersedia bagi kita. Saya ngalami bersama dengan keluarga. Betapa Tuhan itu luar biasa. Tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Yang ketiga, Tuhan menuntun jalan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah kita rindu Tuhan menuntun kita ke kanan atau ke kiri?
terus atau berhenti. Mari hiduplah takut akan Tuhan. Saya bersyukur dalam hidup saya bahwa Tuhan senantiasa memimpin saya. Dari saya muda, Tuhan pimpin saya harus kuliah apa, saya harus nikah sama siapa, saya harus kerja apa, saya harus buat apa untuk masa depan saya. Tuhan tuntun semuanya. Mari hidup takut akan Allah. Mungkin manusia bisa mencerca kita, mencemooh kita, menghakimi kita. Tapi dengar baik, Tuhan yang melihat hati kita.